Pagi anak-anak, kita kembali ke pembelajaran kita, tema 1, subtema 3, menentukan ide pokok. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ide pokok dapat ditemukan di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Cara menyajikan ide pokok dengan tabel. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Tulang akan terus mengalami perkembangan. Tulang yang baru akan dibuat dan tulang yang lama akan dipecah. Ketika masih berusia muda, tubuh akan membuat tulang baru lebih cepat daripada terjadinya kerusakan tulang lama dan akan terjadi peningkatan massa tulang. Umumnya, seorang mencapai puncak massa tulang pada usia 30 tahun. Setelah usia tersebut, tulang akan tetap berkembang, tetapi tubuh akan kehilangan massa tulang lebih banyak daripada yang didapatkan. Dengan mengetahui pola makan yang dapat dilakukan, melakukan olahraga yang tepat, dan gaya hidup yang dapat memberikan efek pada kesehatan tulang, tulang memiliki banyak fungsi bagi tubuh, membentuk struktur tubuh, penahan otot, dan menyimpan kalsium. Menjaga kesehatan tulang bermula pada masa anak-anak hingga dewasa. Menjaga kesehatan tulang ternyata mudah untuk dilakukan. Penurunan massa tulang dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis, di mana tulang akan menjadi lemah dan rapuh. Osteoporosis dapat terjadi tergantung pada jumlah massa tulang ketika mencapai usia 30 tahun dan seberapa cepat massa tulang hilang. Dari teks tersebut, maka ide pokok ketiga paragraf dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah tulang terus mengalami perkembangan. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah menjaga kesehatan tulang mudah dilakukan. Paragraf ketiga, ide pokoknya penurunan massa tulang dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Cara menentukan ide pokok berdasarkan gambar adalah dengan memperhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi di dalam gambar. Misalnya, tokoh pada gambar, lokasi pada gambar, atau pemandangan dalam gambar. Contoh, perhatikan gambar berikut, lalu tentukan ide pokoknya. Setelah menentukan ide pokok, kemudian kembangkanlah menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini kita bisa melihat ada 4 gambar. Gambar yang pertama, hutan yang sedang terjadi kebakaran. Gambar yang kedua, hutan menjadi gundul akibat kebakaran. Gambar yang ketiga, terjadi tanah longsor. Gambar yang keempat, terjadi banjir. Nah, dari gambar-gambar ini, kita bisa menentukan ide pokok setiap gambar. Ide pokok gambar 1, kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah manusia. Ide pokok gambar 2, hutan gundul akibat kebakaran hutan. Ide pokok gambar 3, longsor diakibatkan hutan yang gundul. Dan ide pokok gambar keempat, akibat dari hutan gundul adalah banjir. Dari ide pokok gambar 1 sampai ke 4, maka kita bisa mengembangkan menjadi sebuah paragraf seperti di bawah ini. Kebakaran hutan akibat ulah manusia. Api yang tidak terkendali secara mudah merambat ke area hutan-hutan krisis tersebut. Pembakaran liar sering meninggalkan sisa berupa daun, cabang, dan ranting kering yang semakin lama bertambah dan menumpuk di kawasan hutan.
Banyak akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Salah satunya adalah hutan menjadi gundul. Hutan gundul bisa mengakibatkan tanah longsor dan juga banjir. Menuliskan ide pokok dari teks dengan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya disajikan dalam bentuk tabel, tetapi juga dengan diagram pohon. Diagram pohon adalah teknik yang digunakan untuk memetakan suatu teks atau sasaran. Nah, di bawah ini ada contoh bentuk diagram pohon. Nah, perhatikan contoh berikut. Bacalah teks berikut dengan seksama. Teks ini berjudul Permainan Boy-boyan. Setelah kita membaca teks tersebut, kita akan membuat diagram pohonnya. Nah, bacaan tersebut terdiri dari 4 paragraf. Kita akan buat bentuk diagram pohonnya. Judul teksnya adalah Permainan Boy-boyan. Ide pokok paragraf 1 adalah asal permainan boy-boyan. Ide pokok paragraf kedua adalah tugas setiap kelompok pada permainan boy-boyan. Ide pokok paragraf ketiga adalah cara memainkan permainan boy-boyan. Dan paragraf keempat, ide pokoknya adalah manfaat permainan boy-boyan. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita tentang menemukan atau menyajikan ide pokok pada bacaan maupun gambar. Terima kasih.